Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Azhar, nomor NPM 0051. Saya dari kelas 3F, Program Studi Manajemen Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini saya akan menceritakan hasil dari sebuah artikel yang disusun oleh Roza Yulida, Diana Rabesdini, dan Yuliana Andriani untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Bisnis yang diampu oleh Bapak Bastomi Muslih, Magister Manajemen. Judul dari artikel yang akan saya bahas di sini adalah Analisis Komunikasi Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat atau PD BPR Sarimadu Kabupaten Kampar yang telah dipublikasikan pada tahun 2009. Langsung saja saya akan mulai membahas isi dari penelitian yang dilakukan pada BPR Sarimadu Kabupaten Kampar tersebut. Yang pertama, saya akan mulai dari latar belakang masalah. Masalah yang melatar belakangi dari dibuatnya penelitian ini adalah masyarakat atau calon nasabah dalam memilih dan menggunakan produk atau jasa bank. Konsumen atau di sini calon nasabah dipengaruhi oleh produk yaitu jenis kredit, tabungan dan deposito, harga, serta jalur distribusi dan promosi. Harga di sini yang dimaksud adalah suku bunga yang ditawarkan. Dari ketiga hal tersebut, yang paling dominan mempengaruhi adalah promosi atau komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran yang baik dengan media yang tepat akan sangat mempengaruhi penilaian nasabah terhadap bank. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis bermaksud melihat bagaimana komunikasi pemasaran kredit yang dilaksanakan Bank PD BPR Sarimadu sehingga mampu bersaing dengan lembaga keuangan formal lainnya. Setelah mengetahui latar belakang masalah dari penelitian ini, selanjutnya saya akan membacakan mengenai tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari suatu penelitian sudah pasti sangat penting karena sebagai bentuk pembuktian tentang kebenaran suatu pengetahuan ataupun juga untuk mengembangkan pengetahuan yang telah ada. Nah, dari artikel ilmiah ini, tujuan dari diadakannya sebuah penelitian adalah untuk mengetahui mode-mode komunikasi pemasaran yang digunakan Bank BPR Sarimadu, respon nasabah terhadap pelayanan BPR Sarimadu, dan permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi BPR Sarimadu dalam komunikasi pemasaran yang telah dilakukan. Setelah mengetahui tujuan-tujuan dibuatnya penelitian, selanjutnya kita akan masuk pada inti artikel atau yaitu pembahasan dari penelitian itu sendiri. Dari tujuan yang telah disampaikan, yang pertama adalah pembahasan apa sajakah mode-mode komunikasi pemasaran yang digunakan oleh BPR Sarimadu. Kegiatan komunikasi pemasaran atau promosi semakin dibutuhkan oleh setiap perusahaan dalam mendapatkan persaingan yang timbul dari perusahaan-perusahaan lain yang menghasilkan produk sejenis. Meskipun demikian, biasanya pelaksanaan dari kegiatan ini berbeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Pada umumnya perusahaan menggunakan berbagai macam alat promosi untuk dikombinasikan agar dapat membentuk suatu program promosi yang efektif dan efisien, sehingga sasaran perusahaan dapat tercapai. Untuk itulah BPR Sarimadu mengombinasikan 5 metode komunikasi pemasaran untuk mencapai tujuannya sesuai dengan visi dan misi perusahaan itu sendiri. Masuk pada mode pertama, yaitu periklanan atau advertising. Tujuan utama periklanan adalah untuk memperlancar komunikasi pemasaran persuasif kepada calon pelanggan atau pelanggan di pasar sasaran atau yang ditargetkan. Nah, untuk melaksanakan kegiatan periklanan itu sendiri, BPR Sarimadu mengombinasikan ketiga tujuan dari periklanan, yaitu informatif, persuasif, serta reminder, atau bertujuan untuk mengingatkan nasabah yang sudah ada. Mode yang kedua adalah promosi penjualan atau sales promotion. BPR Sarimadu menerapkan promosi penjualan seperti memberikan special rate untuk jumlah penempatan dana yang relatif besar. Special rate ini berlaku baik untuk deposito maupun tabungan. Selain itu, kegiatan pameran juga menjadi wadah bagi BPR Sarimadu untuk BPR Sarimadu melakukan promosi. Serta yang menarik adalah dengan memberikan ucapan selamat hari raya dan cenderamata atau bingkisan bagi nasabah yang loyal. Mode komunikasi pemasaran yang ketiga adalah hubungan masyarakat atau public relation. Media yang digunakan BPR Sarimadu dengan mode hubungan masyarakat adalah dengan mengikuti dialog interaktif di TVRI dan RTV
dan pemberian santunan kepada anak yatim yang berada di sekitar BPR Sarimadu. Mode keempat adalah penjualan personal atau personal selling. Penjualan personal atau personal selling merupakan salah satu bentuk komunikasi non-media. Hal ini dilakukan BPR Sarimadu dengan menerapkan sistem jemput bola. Sistem ini dapat dikatakan sebagai salah satu keunggulan bank. Dengan cara ini, karyawan yang khusus ditunjuk bank langsung turun ke lapangan atau on the spot mengunjungi nasabah. Selain itu, juga membangun citra melalui customer service. Mode yang terakhir adalah penjualan langsung atau direct selling. Penjualan langsung tidak banyak dilakukan BPR Sarimadu. Penjualan langsung yang digunakan biasanya hanya sebatas menggunakan fax email. Hal itu pun biasanya dilakukan hanya pada nasabah bank, bukan sebagai media promosi bagi bank. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan kemudahan menjangkau dengan menggunakan perantara fax email jika dibandingkan dengan harus datang langsung ke lapangan atau on the spot. Setelah kita membahas mengenai mode-mode apa sajakah yang digunakan oleh BPR Sarimadu dalam menjalankan komunikasi pemasaran, selanjutnya adalah pembahasan mengenai respon debitur terhadap BPR Sarimadu. Pada umumnya, para debitur BPR Sarimadu merespon dengan baik terhadap fasilitas kredit maupun pelayanan yang diberikan oleh bank. Para debitur menganggap bahwa BPR Sarimadu telah memberikan kredit sesuai dengan kemampuan setiap debitur. Untuk debitur yang pendapatannya harian, bank memberikan fasilitas kredit dengan sistem pembayaran mingguan dengan maksimal kredit 5 juta rupiah. Sedangkan untuk nasabah yang ingin menambah modal usaha melebihi 5 juta, bank memberikan fasilitas kredit wirausaha. Mengenai persyaratan dan jangka waktu jatuh tempo, para debitur tidak mengalami kesulitan yang berarti. Selain mendapatkan bantuan dana, para debitur kredit juga mendapatkan pelatihan dan bimbingan dalam hal mengembangkan usaha mereka, baik bidang pertanian ataupun perdagangan. Masuk pada pembahasan yang terakhir adalah permasalahan apa saja yang dihadapi BPR Sarimadu dalam komunikasi pemasaran. Permasalahan yang pertama adalah biaya iklan. Biaya iklan sangat besar sehingga tidak memungkinkan untuk sering digunakan sebagai media komunikasi pemasaran. Promosi penjualan melalui pameran hanya dilaksanakan pada waktu tertentu saja, sehingga media ini kurang efektif jika dijadikan sebagai media komunikasi pemasaran. Yang kedua adalah keterbatasan sasaran. Keterbatasan sasaran hanya terbatas pada pengunjung pameran saja. Komunikasi pemasaran melalui hubungan masyarakat yang dilakukan dengan mensponsori suatu acara juga memerlukan biaya yang besar. Oleh sebab itu, media hubungan masyarakat hanya dilakukan pada acara-acara besar saja yang memungkinkan akan menarik banyak calon nasabah. Yang ketiga adalah sulitnya menjangkau sasaran. Penjualan langsung biasanya digunakan melalui media telepon, tetapi dengan media ini akan sulit untuk menjangkau sasaran, sehingga kurang efektif jika media berkomunikasi pemasaran. Nah, itu tadi merupakan sedikit pemaparan mengenai apa saja hal-hal yang terdapat pada artikel penelitian komunikasi pemasaran yang dilakukan pada BPR Sarimadu Kabupaten Kampar. Dari pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa BPR Sarimadu menggunakan 5 mode komunikasi pemasaran, yaitu dengan periklanan, komunikasi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal, serta penjualan langsung. Untuk respon nasabah terhadap pelayanan BPR Sarimadu secara umum adalah baik. Hal ini dikarenakan pelayanan yang memberikan kesan baik bagi para nasabah, rasa kekeluargaan dan rasa memiliki yang tinggi pada diri nasabah. Serta secara umum tidak ada masalah yang berarti dihadapi oleh BPR Sarimadu. Masalah yang terjadi hanyalah biaya, penempatan waktu dan kurangnya tenaga untuk penjualan personal. Sekian video pemaparan ini saya buat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.